Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ketua KPU dan Ketua Mahkamah Konstitusi terbukti melanggar kode etik dalam pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Namun sayangnya pelanggaran etika itu tidak berdampak pada keikutsertaan Gibran di Pilpres 2024. Lengkap sudah pelanggaran etika terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Terbaru, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari melanggar kode etik. Hasyim dinyatakan bersalah karena telah mengubah peraturan KPU untuk menerima pencalonan Gibran tanpa berkonsultasi dengan DPR yang saat itu disebut sedang menjalani masa reses. Hasyim Asy'ari dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir, sementara 6 komisi KPU, yakni Aujus Melas, Idam Holik, Yulianto Sudrajat, M. Afifuddin, Parsadan Harahap, dan Betty Epsilon dijatuhi sanksi peringatan keras. Namun demikian, putusan DKPP ini tidak memengaruhi pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden. Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan KPU sudah berkali-kali melakukan kesalahan. Mahfud mencatat Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah 2 kali melakukan kesalahan dan hanya diberikan sanksi peringatan keras. Hasyim Asy'ari bersalah, yang lain juga bersalah. Dan supaya diingat, KPU ini sudah berkali-kali melakukan pelanggaran. Sudah berkali-kali. Banyak sekali. Kalau kita beritahu hanya diperbaiki gitu, lalu tidak ada perbaikan ke berikutnya. Ini kesalahan yang berikutnya. Dan Saudara Hasyim Asy'ari itu salahnya sudah 2 kali peringatan keras. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar berpandangan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua Hasyim Asy'ari dan komisioner KPU lain dianggap sebagai catatan hitam. Caimin pun berharap ada tindakan yang bisa membuat bangsa ini bangga dengan mengedepankan etika. Ini catatan hitam yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa percaya diri dan bangga bahwa bangsa ini mengedepankan etika. Langkah Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden memang tidak biasa. Gibran yang usianya masih di bawah 40 tahun lolos sebagai cawapres setelah Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengabulkan gugatan syarat minimal usia calon presiden dan wakil presiden. Saat itu, Anwar Usman yang juga paman Gibran memutuskan usia calon pencapresan boleh di bawah usia 40 tahun, namun harus sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. Atas putusan ini, Majelis Kehormatan MK menyatakan Anwar Usman melanggar kode etik. Anwar pun dicopot dari Ketua Mahkamah Konstitusi.